Gue termasuk orang Den yang dari kecil udah tahu mau ngapain. Wow. Memang pengen jadi petani gitu No. loh. Serius man, yang penting anaknya senang. Ya benar, anak senang, tapi kalau nggak bisa menghasilkan kehidupan juga bukan sesuatu yang masih kita lakuin ya gitu ya. Jadi banyak di Indonesia ini orang yang mengaku menyembah Tuhan yang satu, ya, but they believe in magics. Yeah. Oh, look at you wear this necklace because it saves you. No, why? That's something that you built. That's paganism. That's it. That never happened in our place. None of that. Zero. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Nah, kita udah kenalan nih sama Teh Hadijah, Peggy, dan sekarang pengen kenalan juga sama Sheikh Reza Abdul Jabar. Nah, jadi kalau Sheikh Reza sendiri ceritanya gimana sampai akhirnya lo bisa menjadi seorang petani di New Zealand gitu dan akhirnya kalian nikah juga. Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. I mean, as always, thank God, Lebih banyak bahasa Indonesia, bro. But thank you. Gini, kita gini ya, kita selalu bersyukur ya. Kalau kita nggak kenal sama pencipta kita tentu nggak bisa jalan di atas dunia ini dengan suatu harapan, dengan sebuah rasa dan asa ya, dimana kita ingin bisa pulang dengan navigasi itu ya. Dan itu kan dasar kehidupan demikian. Adapun ketika kita bicara tentang pekerjaan, perdagangan, niaga, ini sebenarnya nggak ada yang tahu Den. Kayak orang biasanya kita datang ke satu tempat pengen sekolah, kelar sekolah biasanya orang pengen balik kan. Tapi dalam kasus gue nih, pas kita pengen balik ada kesempatan kerja yang kelihatannya pada waktu itu kayaknya ini menyenangkan gitu ya. Kayaknya ini punya suatu potensi yang baik. Ya langsung farm kan pekerjaannya? Iya, ya kan Langsung You pekerjaan. work at someone else's farm? Or? ya absolutely. Start Jadi from that. gini Den, gue termasuk orang Den yang dari kecil udah tahu mau ngapain. Wow. Ya jadi gue bukan orang yang kayak gini deh. Ada orang kan anak 10 tahun. Besok pengen jadi pilot, besok lagi pengen jadi Guru. Astronot. Ya. astronot, Ya. apa deh gitu ya. Ya. Gue nih kagak. Memang pengen jadi petani. No. Serious man? Bokap nyokap petani? No, nobody's. Kenapa bisa? Nah ini gini. Ini suatu percakapan antara seorang ayah ya, my dad ya, dengan gua ketika kecil. Suatu pertanyaan biasa deh. Nah kalau udah gede mau ngapain? Gitu. Kan gak semua orang tua begitu ya. Ada orang tua yang masih kecil gak usah ngomong pekerjaan. Sekolahnya yang bener. Anak kecil tuh bahasa kita gini, berubah-ubah keinginannya. Tapi dalam kasus gue, kurang lebih setelah kita ngobrol, orang tua gue tuh bilang gini Den. Karena lu demen banget sama binatang, sama tumbuh-tumbuhan, kayaknya tuh bagus tuh sekolah. Kan gitu ya. Ya. Dan lagi itu suatu pekerjaan, profesi yang mana orang gak banyak sekolah gitu kan. Fair ya? Sekolahnya kan agricultural science dari awalnya. Jadi sesuatu yang gak banyak orang kerjanya itu berarti itu sesuatu yang menjanjikan. Kurang lebih kalau bahasa gampangnya gitu ya. Dan jangan sekolah yang lo gak demen. Gitu ya. Kayak Daniel tadi bilang, gue tuh sama binatang kurang demen. Masa orang yang gak demen binatang sekolah binatang gitu ya. Suruh jadi dokter hewan. Nanti orang malah. No, I hate it. Stress Iya, stress berat. Gue ini anak kota banget yang kayak megang binatangnya itu gue yang kayak gitu. Iya. Jadi are you a dog man or are you a cat man? I hate None. both. I hate them both. Jadi kalau kayak gue nih, nah itu. Jadi setelah keputusan udah diambil, memang bahasa kita gini deh. Suatu keputusan yang udah diambil dengan nasihat orang tua dan keinginan anaknya sendiri. Wow. Maka pertanian dan peternakan itu kayaknya udah deh. Ini gue kelar SD, SMP, gimana cari jalan biar cepat sekolah peternakan. It's amazing. Kan sih? Ya. Dan ini sempat orang suka bercanda zaman dulu. Mana ada sih anak umur 10, 12 tahun pengen beneran tahu kan? Ya. Masa 8 tahun ini udah tahu gitu. Kita bukan hanya itu. Memang udah di set. Wow. Jadi ketika kita udah sampai kepada pikiran itu, sebagai keluarga, ini udah oke. Berarti gini ya nak,
sekolahnya SD ini, habis itu ke SMP gini, terus belajar kemana kita akan menuju gitu ya. Bokap lu jadi udah risetin juga nih semuanya. Udah ngebantu ngeset. Artinya gini, orang tua itu kan mendukung sesuatu yang baik ya. Ya, sesuatu yang baik itu kan mesti didukung. Dan gini, anak-anak nggak bisa ngambil keputusan ini sendiri. Pastinya. Jadi kalau ada orang tua bilang gini, saya sih tergantung anaknya saja. Ya, dalam pandangan gue, Den, ini nggak bertanggung jawab orang tua kalau begitu. That's good. Ya, this is not responsible. Orang tua menyerahkan seluruh keputusan anak ke sekolah kepada anaknya yang masih kecil tuh nggak responsible. Ya, karena apa? Karena anak kecil, ya, anak muda nggak tahu apa yang mestinya dilakuin. That's good. Ini kan modal hidup, ya kan? Tapi modal hidupnya juga mesti dilakukan dengan suatu pemikiran bahwa ini akan menjadi sesuatu yang dia akan senang ngelakuinnya di masa depan. Betul. Dia bisa ngelakuinnya, gitu. Betul. Ya, karena kalau juga ya. banyak orang gini, yang penting anaknya senang. Ya benar, anak senang, tapi kalau nggak bisa menghasilkan kehidupan juga bukan sesuatu yang mesti kita lakuin ya, gitu ya. Terus anaknya bisa mencari kehidupan, tapi dia nggak senang. Jadi tiap hari dia mesti bangun gitu untuk sesuatu yang dia nggak demen. Ada balance dong ya antara yang dia senang dengan sesuatu yang bisa menjadi modal hidup. Right. Kurang lebih demikian lah. Jadi ke New Zealand itu kelar sekolah tuh memang udah jelas. Sudah berharap. Gue pengen masuk SMA di sana gitu ya, kelas 3. Kelarnya pengen ke university dengan mengambil pertanian dan peternakan. Adapun kalau kita bicara setelah kelar sekolah, kemana kita kerja, ini sesuatu yang misteri dong. Tadinya mau balik ke Indonesia lagi? Tadinya sebagaimana orang biasa kan kita pengen nanti kita di Indo deh, kita balik, kita urus apa ya gitu kan. Tapi seiring dengan itu kalau gak salah tahun itu ya 94, 95, 96 ya kelar S1-an zaman itu. Kita kan menghadapi krisis ya tahun 97 akhir 98 itu kan. Jadi memang timingnya pada saat itu wah ini bener nih, cari pengalaman dulu baru balik. Dan ternyata setelah nyari pengalaman terus bergulir dan ternyata ada kesempatan lain dan itu kita sikapi aja lah. Jadi sangat beda cerita gue nih sama Khadijah, ini beda banget. Cerita yang bertolak belakang ya. Kalau istriku ini kan orangnya yang dari kecil bahasa kita udah terkenal gitu ya. Nah kalau cerita gue nih Den, ini cerita yang ya old school lah kalau bahasa kita. Konvensional. Dan benar-benar dijajaki, ditekuni dari nol gitu. Wow, itu butuh kedisiplinan yang luar biasa lagi gitu. I can still see it from him until now. That's discipline, the endurance, the ethic of work until today. Wow. Alhamdulillah. Wow. Tapi cerita lu sendiri bisa sampai akhirnya mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan tuh gimana? Oke. Gue lahir di keluarga yang memang we're very Islamic. Ya, we're very Islamic artinya gini. Gak ada keraguan dalam artian siapa sih yang kita sembah. Dalam kacamata bahasa kita gini. Kita hanya menyembah Tuhan yang satu. Ini penting karena banyak ya di negeri kita, tempat-tempat lain tuh ada orang yang mengaku demikian Den, Viola. Tapi percaya sama barang-barang klinik. Jangan sebenarnya? No. Ya, jadi banyak di Indonesia ini orang yang mengaku menyembah Tuhan yang satu, ya, but they believe in magics. Yeah. Percaya sama barang-barang. Chris and itu bahasa gue banget Viola. Chris terbang. Flying Chris. Ya, harus dimandikan. Percaya dengan bahasa kita gini ya, dengan ramalan. Paham? Tahu nggak dia? Fortune telling gitu ya. Percaya sama Sio and Zodiac. Which is really far from what I believe. Terus percaya sama yang namanya tempat-tempat angker. Tempat-tempat angker nih gini, places of mystics. Oh, you can't go there, the trees is dangerous. Nah, in my house, di rumah kami dulu itu nggak ada. Maksudnya di rumah di Kalimantan atau di Kalimantan Barat ya? Oke. Even though in Kalimantan is Kalimantan very big ya. Oh, yeah. Tapi kami besar
dengan tidak ada embel-embel gituan. Yeah, he grown up without all of that. Itu sangat-sangat penting. No mixture, basically. Yeah. No. That's good. Jadi gini, benar-benar gini ya, nggak percaya sama jimat, amulets. You know, a lot of people they believe that. Yeah. Oh, look at you wear this necklace because it saves you. No way, that's something that you built. That's paganism. That's it. You know, maksudnya kayak gini aja deh. Mungkin ini bagi yang lagi nonton gitu. Kalau gue sih nggak percaya gitu. Gini, ketika lu mau kencing, lu minta permisi dulu atau enggak? What? Before you pee, who do you ask for permission? I'm learning something new here. You know what? Kalau misalnya di pinggir jalan gitu ya, lagi di tol gitu, aduh gue pengen kencing banget, kebelet banget. Nah, habis itu dia keluar mobil, habis itu ke semak-semak gitu ya, to the bush, and then they go like, permisi. Ini Dan ini nama Den ya. Di dalam Islamic belief ya, kita ada yang namanya doa, supplications. And sometimes you can't help that. If you were camping ya, inilah ya, Islam ini dasarnya, foundation of it, the fundamentals of Islam adalah namanya tauhid. Tauhid ini konsep yang paling gampang. Mungkin di antara seluruh agama-agama yang ada, Den, inilah konsep beragama yang paling simple. Ya, believe in one God, one only. Jadi percaya dan meyakini, terus kemudian karena kita percaya dan meyakini itu, kita tunduk dan patuh dan berserah diri kepada Tuhan yang satu. Cukup. Right. Nggak lagi bergantung ke yang lain-lain. Yeah. Believe means in this case like, I mean, I believe in God. You know, like a lot of people like, I believe in God. But then when it comes to a certain life situation, it's like, where do you put your trust when things get hard, right? Absolutely. Are you going to run to a dukun and try to get your way and, pay your way to be beautiful or get the man or, or have that sorted out in your family? Are you going to ask that side, or are you going to go to God and trust that God is going to help you? And surrender. That never happened in our place. None of that. Zero. Nah, itulah keuntungan, itulah yang bahasa gini. Jadi bahasanya gini. Kalau dalam ceritanya Khadijah, my wife, itu kan cerita dengan seluruh kepopuleran, ya, kekayaan, ketenaran, itu menjauhkan dia daripada Amerika kan, dari Sang Pencipta. Kalau gue nggak gitu loh. Gue memang dalam koridor itu gitu. Tapi tentunya siapa sih di antara kita yang nggak terus belajar kan gitu ya. Tapi basics dan fundamentalnya udah satu banget. Jadi kita gini. Jadi lu nggak akan temuin gue masa gini deh. Gue percaya sama dukun, gue percaya sama paranormal, itu nggak pernah ada. Not for us gitu loh. Jadi, nah itulah tugas seorang ayah ya yang bisa membesarkan keluarganya. In fact we say it's dad's most important job. That's right. To cut out all those paganism. Jadi paganism itu gini, paganism itu kontranya Islam. Ya, idol worshipping atau menyembah berhala itu sangat berlawanan dengan Islam. Karena Islam ini agama yang benar-benar tidak bisa dikatakan seseorang berislam kecuali dia berserah kepada Tuhan yang satu. Betul. Gitu ya. Jadi nggak boleh ada unsur, wah nih gue kalau ngelangkah kaki kiri bahaya nih. Terus gue kalau buka pintu lewat belakang bahaya. Nggak bisa. Itu semua mesti, bahasa gini, itu semua ya, sesembahan-sembahan lain itu mesti dinihilkan, diabaikan, ya, dibuang, ditiadakan, dizerokan, Jadi when we trust in one God, itu turun ke seluruh aspek kehidupan. Until things that we say it's just small things, katakanlah gitu ya, kita bilang, tapi itu harus turun kepada semuanya, termasuk kayak tadi. Oh, kalau buka pintu jalannya lewat kiri nanti ada masalah. Until the small things like that nggak bisa, because semuanya semuanya mesti kita abaikan. Kenapa? Karena bahasa gini, Din. Ketika kita paham siapa pencipta kita, who's a maker, who's a creator, the king, the master, the sustainer, the one, ya, the almighty God,
kita mesti mampu benar-benar mengimani itu ya, dengan tanpa embel-embel sesembahan yang lain. Karena dalam Islamic belief system, dalam keimanan Islam, itu adalah kesalahan terparah. Jadi itu lebih parah daripada orang yang membuat kesalahan-kesalahan besar. Banyak orang yang tidak paham melihat, tuh orang jelek banget tuh. Kenapa jelek banget? Kelakuannya misalnya dia demen main cewek misalnya, gitu ya. Tapi di dalam Islamic belief system, keimanan Islam, itu semua terampunkan. Karena Allah, the Almighty God, the One Creator, ini selalu mengampunkan kita. Jadi seluruh kesalahan itu diampunkan. Sepanjang kecuali, kita bertaubat ya. Kecuali, ya, in the exception of associating partners with Him. Mensekutukan sesembahan lain dengan Allah. Jadi if you believe in one God, but also believe in that glass. You believe in that big trees. Yeah. This is the grave mistake, the worst mistake. This is unforgivable. Yeah, in Islam is like that. Oh, that's good. Okay? Jadi nggak bisa kepercayaan itu digabung gitu loh ya. Jadi nggak ada yang namanya orang mengaku bertauhid. Bertauhid ini gini, suatu posisi di mana orang menyembah Tuhan yang satu gitu ya. Dia nggak bisa ngatain, saya ini benar-benar percaya kepada Tuhan yang satu. Tapi sambil percaya di rumah gue juga nyembah patung gitu loh. Of course. Yeah. Gak bisa, itu gak bisa. Jadi di dalam Islamic belief, ini a big no-no. Gak bisa bersatu. Percaya kepada Tuhan yang satu, tapi like Viola said tadi kayak juga punya keris. Ya kan? Kerisnya dimandikan. Punya keris gak masalah. Iya. It's okay to have keris. But to use it to peel apples. Yeah. Untuk potong daun-daun. Punya kerisnya nggak masalah nih. Yang jadi isu terbesar adalah dimandiin sama disembah. Iya, adanya ritual harus dimandikan dengan darah sendiri. Ini Islam rejects this. Jadi agama Reza alhamdulillah tumbuh dari dalam keluarga yang demikian sehingga personally dia punya modal yang udah kuat kan. Ketika dia harus pergi jauh, ketika keluarganya mendukung untuk menjadi seorang petani peternak dan dengan riset orang tuanya menemukan bahwa New Zealand is like the best place that time ya untuk belajar. And still is. Yeah, of course. I know. Right. There's still a lot of space. Right? Yeah, of course. What do you mean? He's a Kiwi. He's a Kiwi. Jadi dengan modal itu dari dalam keluarganya, maka dia menempuh perjalanan itu gitu. Sehingga yang tadi Daniel tanyakan ya, as a wife I understand bahwa modal itu membuat Reza bahkan ketika berada di suatu tempat yang mana Islamnya minoritas kan gitu ya. Bagaimana journey-nya sehingga bisa terikat dengan Tuhannya secara konsisten. Jadi modal dari dalam keluarga itu is a very important thing. Fondasinya yang menjadi pijakan. Dan satu hal yang dia selalu bilang dan sampaikan kepada siapapun, misalnya an Indonesian and Muslim ya, that gonna go to a country yang misalnya Muslimnya minoritas gitu. Selalu pertama kali datang, carilah di mana masjid, carilah di mana Islamic center, no matter how far it is, manage your life, manage your time, so you can continuously, regularly, rutin harus datang ke sana. Sehingga itu jadi ikatan, jadi bonding. Jadi kita bisa belajar. Yang jadi isu hari ini adalah, ini ingat nih cerita beda. Zaman itu Den, ini 1991 Den. Nggak ada internet, nggak ada WhatsApp. New Zealand juga kayaknya nggak ada masjid. It's hard to find a community probably. Sangat sedikit kan gitu ya. Benar-benar itu poinnya. Sekarang aja cuma 2% Muslimnya. Apalagi terus kita bicara dengan suatu tempat yang jauh ya. Kalau sekarang semua tempat terasa dekat karena kita bisa video call, kita bisa ngomong kayak kita. Ya ini gini loh ya. Zaman itu dan sangat mahal ya. Kalau zaman itu call itu $3 semenit ya. Nggak tahu sekali gimana. Jadi kita tuh kalau nelpon orang tua tuh mungkin sekali dalam 2 minggu gitu ya. Dan itu juga sangat cepat. Ya.
Assalamualaikum ya, Assalamualaikum Bu, gini. Rasanya kita ngitung, ini mahal banget nanti. Ya bener ya? Iya kan? Belum lagi siapa yang mau lanjut bayar gitu. Mau lo lanjutin bayar atau mau dia yang lanjut bayar. Ya, jadi kita benar-benar dalam keadaan yang kalau kita nggak punya sandaran ya, tempat berpegang teguh. Nah inilah diantara kenakalan remaja yang kita lihat atau gue sendiri saksikan itu awal dan puncaknya tuh di situ gitu. How is the thought process behind that? Like that you feel like, okay, I wanna cover myself. How long are you wearing it already? Jadi nggak sekaligus, nggak yang kemudian, oh ya aku mau rubah hidupku and then like the first month, the second month langsung kayak begini kan nggak juga. It's a journey ya. Jadi mengerti bahwa covering myself is not only covering aja gitu. Yang jadi harapan bukan lagi pandangannya manusia tapi Allah gimana memandang aku. So that's the first stage. Sebagai seorang Muslim, justru inilah freedomnya. Hari pertama bercadar, setelah bercadar dan has to go somewhere, nanya sama orang juga nggak dilayanin. What?